Pasar Petisah, di tengah hiruk-pikuk kota Medan, tak pernah tidur. Suara pedagang, klakson becak, dan aroma keringat bercampur bumbu masakan menjadi napas sehari-hari. Tapi semua tahu, di balik riuh itu, ada satu nama yang mengatur segalanya. Bang Ucok, preman berdarah panas dengan pukulan secepat kilat dan tatapan yang bisa membuat pedagang lupa cara bicara. Tiap sudut pasar miliknya. Tak ada yang berdagang tanpa menyetor. Namun, pagi itu, seorang asing bertubuh besar dan berjanggut kelabu muncul dari ujung lorong. Langkahnya tenang, namun tiap jejaknya seperti mengguncang lantai. Ia duduk di warung kopi kecil milik Maksari tanpa bicara, hanya mengangguk saat ditanya. Tangannya yang penuh bekas luka menggenggam cangkir logam, matanya menatap kosong ke arah kerumunan. Bang Ucok, yang kebetulan melintas, tersentak melihat pria asing itu duduk dengan cuek. Tanpa pikir panjang, ia menghampiri, menatap tajam lalu dengan enteng menepis cangkir dari tangan si pria. Kopi tumpah ke tanah. Kau pikir ini tempat piknik, bangsat? Bentaknya lantang, membuat warung seketika sunyi. Namun lelaki itu tak marah. Ia hanya menoleh perlahan, senyumnya tipis seperti mengejek. Dalam sekejap, meja kayu terlempar seperti kapas, tubuh Bang Ucok terpental menghantam dinding toko emas. Tulang bahunya terdengar retak, dan ia mengerang sambil mencoba bangkit. Para anak buahnya maju, namun satu lirikan pria itu cukup membuat mereka mengurungkan niat. Lelaki itu berdiri, tubuhnya tegap seperti patung perang. Kau ganggu aku, kau sentuh neraka, katanya dengan suara serak dan datar. Suasana pasar berubah. Orang-orang bersembunyi di balik lapak, tak berani bersuara. Bang Ucok tersungkur, memegangi tangannya yang patah, matanya tak lepas dari sosok asing itu. Lelaki itu berjalan pergi tanpa menoleh, meninggalkan jejak ketakutan. Hanya satu nama yang terlontar dari mulut Maksari dengan napas tercekat. Itu Hercules. Orang yang katanya tak bisa mati. Dan sejak hari itu, mitos tentang pasar Petisah tak lagi soal preman, tapi soal iblis berbentuk manusia yang datang untuk mengambil alih. Malam turun dengan cepat di pasar Petisah, namun amarah Bang Ucok membara lebih dari nyala lampu-lampu remang. Rasa sakit di bahunya tak seberapa dibanding luka batin karena dipermalukan di hadapan rakyatnya sendiri. Tak butuh waktu lama, ia mengumpulkan 6 anak buah kepercayaannya. Parang diasah, peluru dimasukkan ke dalam magazin, dan doa-doa gelap dilantunkan sebagai jaminan bahwa malam itu, lelaki asing akan jadi sejarah. Mereka menemukan Hercules duduk sendirian di sebuah gang sempit belakang ruko kosong, menatap langit seolah tak menyadari mereka datang dengan niat membunuh. Ucok memberi aba-aba. 3 orang menyerang lebih dulu, mengayunkan parang dengan brutal. Namun, suara daging terbelah tak terdengar. Pisau menancap, darah mengucur, tapi Hercules tak bergeming. Ia berdiri perlahan, mata merahnya bersinar samar di kegelapan. Luka di dadanya perlahan menutup sendiri, seolah waktu bisa diperintahnya. Seorang anak buah Ucok mencoba menembak dari belakang. Peluru menembus kepala Hercules, namun lelaki itu hanya menoleh pelan dan tersenyum. Bukan senyum manusia, melainkan sesuatu yang lebih purba, lebih tua dari dosa. Tanpa berkata, Hercules menghantam dinding bata dengan tangan kosong, membuat reruntuhan menghujani gang. Satu persatu anak buah Ucok jatuh, tertimbun atau terpental, tulang mereka patah dalam sudut-sudut mustahil. Hanya Ucok yang masih berdiri, meski lututnya gemetar dan pelipisnya basah oleh keringat dingin. Hercules mendekat, wajahnya seperti ukiran kemarahan. Tapi alih-alih membunuh, ia hanya menepuk bahu Ucok yang patah dan berbisik, "Aku sudah mati berkali-kali. Dan sekarang, giliran kau yang hidup dengan takut." Ucok jatuh terduduk, napasnya tersengal, tubuhnya menggigil seperti demam tinggi. Hercules melangkah pergi, meninggalkan lorong yang kini lebih mirip liang kubur. Tak ada teriakan. Hanya hening yang pekat. Esok paginya, warga menemukan 5 mayat tanpa luka fatal, tapi wajah mereka membeku dalam ekspresi ngeri yang mustahil dijelaskan. Sedangkan Ucok, ia terbangun di pelataran masjid dengan tubuh kaku dan mata merah, menyimpan mimpi buruk yang tak akan pernah selesai. Sejak malam itu, legenda tentang mayat yang tak bisa mati mulai menyebar di Medan. Sejak malam berdarah di gang belakang pasar Petisah, Bang Ucok tak lagi menjadi sosok yang disegani. Tatapannya kosong, senyumnya sirna, dan malam-malamnya dipenuhi mimpi yang membakar dada. Mimpi tentang mata merah, tawa tanpa suara, dan tubuh-tubuh yang menolak mati. Ia tahu, musuh yang dihadapinya bukan manusia biasa. Maka ia melakukan sesuatu yang bahkan ia benci seumur hidup, memohon pertolongan.
Ucok naik ke pegunungan Tapanuli, menuju sebuah desa terpencil yang hanya disebut dalam bisik-bisik, tempat tinggal seorang dukun tua yang konon pernah mengikat arwah iblis ke dalam kendi batu. Dukun itu bernama Opung Raja Simanis, lelaki keriput dengan mata putih seluruhnya dan suara serak seperti daun kering terbakar. Ketika Ucok menyebut nama Hercules, si dukun tak menjawab, hanya tertawa pelan. Ia membuka gulungan kain kuno, memperlihatkan lukisan tangan kasar bergambar lelaki bertarung dengan serigala api dan tentara berkepala dua. Dulu, dia pejuang. Tapi ia berkhianat, membantai komandannya sendiri, lalu dibakar hidup-hidup karena menolak mati dalam perintah. Sebelum api memakan seluruh tubuhnya, dia membuat ikatan dengan makhluk dari lapisan tergelap neraka. Sejak itu, tak ada senjata atau doa manusia yang bisa menyentuh jiwanya lagi. Ucok mendengarkan dengan rahang mengeras. Ia tidak peduli asal-usulnya, ia hanya ingin membunuh Hercules. Sang dukun memperingatkan, melawan makhluk seperti itu bukan soal keberanian, tapi pengorbanan. Ia memberikan Ucok sebilah belati hitam yang diukir dari tulang manusia, katanya satu-satunya benda yang bisa membuka pintu balik di dalam jiwa Hercules. Tapi untuk mengaktifkannya, darah seseorang yang dekat dengan kematian harus diteteskan ke bilahnya. Ucok tahu, hanya satu orang yang cocok, dirinya sendiri. Dengan luka yang belum sembuh sempurna dan tubuh setengah patah, Ucok kembali ke kota. Tapi kini ia bukan lagi preman biasa. Ia membawa kekuatan dari tempat di mana malaikat pun takut berjalan. Ia tidak mencari balas dendam semata, tapi ingin mengakhiri apapun yang Hercules bawa dari dunia lain. Medan kini menjadi panggung pertempuran tak terlihat, di mana satu manusia setengah mati mencoba mengalahkan makhluk yang sudah meninggalkan kematian jauh di belakangnya. Langit malam di atas Sungai Deli tampak gelap pekat, seperti ditutupi selimut kabut tebal yang enggan bergeser. Di tengah jembatan tua yang sudah tak dilewati kendaraan, Bang Ucok berdiri dalam lingkaran garam dan abu yang membentuk simbol kuno. Di sekelilingnya, 4 orang pawang bayaran bersiap dengan mantra kuno, membacanya dalam nada rendah dan bergetar. Ucok menggenggam belati tulang pemberian Opung Raja Simanis, ujungnya sudah dilumuri darahnya sendiri. Angin berembus aneh malam itu, membawa bau amis dan suara gemerisik seperti ranting dipatahkan, padahal tak ada pohon di sekitar. Dia tahu, Hercules datang. Dari kegelapan, siluet besar perlahan muncul. Tubuh Hercules tampak tak berubah, meski telah dilukai, diledakkan, dan dibakar. Wajahnya tanpa ekspresi, seperti topeng batu yang tak mengenal rasa. Namun, ada sesuatu di matanya malam itu, sadar akan perangkap yang sedang disiapkan. Para pawang mulai meninggikan suara, mantra mereka membuat udara bergetar. Hercules berhenti tepat di pinggir lingkaran, menatap Ucok tanpa berkedip. Tapi sebelum ia melangkah lebih jauh, salah satu pawang memuntahkan darah dan jatuh, tubuhnya membusuk dalam hitungan detik. Suara mantra berubah menjadi jeritan. Hercules melangkah ke dalam lingkaran tanpa halangan, menepis kekuatan mistik seolah hanya kabut tipis. 2 pawang lainnya mencoba lari, namun entah dari mana, arus Sungai Deli naik dan menyeret mereka ke dalam air, meninggalkan pusaran merah yang mengerikan. Ucok berusaha menusukkan belati ke dada Hercules, tapi tangannya membeku di udara. Tubuhnya seolah tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Hercules meraih wajahnya, mendekat, dan berkata dengan nada yang menusuk telinga, "Kau bawa sihir, tapi lupa aku lahir dari sihir yang lebih tua dari dunia ini." Seketika, jembatan berguncang, dan dari sungai, muncul tangan-tangan pucat menyeret mayat para pawang ke dasar. Ucok jatuh berlutut, belatinya kini patah 2. Matanya menatap Hercules yang perlahan menjauh, berjalan ke arah gelap sambil meninggalkan jejak darah yang menyala samar. Di belakangnya, Sungai Deli kini mengalir merah, penuh suara-suara bisikan dari dasar yang tak pernah tidur. Malam itu, Medan tidak hanya kehilangan jembatan tua, kota itu kehilangan batas antara yang nyata dan yang terkutuk. Bang Ucok masih hidup, tapi hanya untuk menyaksikan bahwa tak ada yang bisa mengurung kematian bila ia sendiri sudah menolak mati. Waktu berjalan, tapi bayangan malam itu di jembatan Sungai Deli tak pernah benar-benar pergi. Orang-orang tak lagi menyebut nama Hercules dengan suara keras. Bahkan Bang Ucok, yang dulunya menguasai separuh pasar kota, kini hidup menyendiri di gang kumuh dekat rel kereta. Rambutnya memutih sebelum waktunya, dan setiap malam ia bicara pada tembok, mengingatkan siapapun yang masih mau mendengarkan bahwa dia masih di sini. Tapi Medan, seperti kebanyakan kota, lambat laun melupakan. Preman-preman baru bermunculan. Mereka muda, sombong, dan tak tahu sejarah. Baginya, legenda tentang makhluk abadi hanyalah cerita mabuk para pecundang. Sampai suatu malam, di Pasar Marelan,
Seorang preman lokal bernama Jojo mencoba menunjukkan siapa yang paling berkuasa. Ia memukuli pedagang tua hanya karena tak membayar uang keamanan. Di tengah sorak-sorai anak buahnya, datang seorang pria tinggi berjubah panjang dan wajah terlindung tudung. Pria itu menghentikan langkah, menatap Jojo tanpa berkata. Si preman besar tertawa dan menantangnya. Tanpa aba-aba, tangan Jojo patah seperti ranting kering, dan satu persatu anak buahnya tersungkur tanpa tahu siapa yang menyerang. Kamera pengawas pasar merekam siluet gelap itu berdiri sendiri di tengah tumpukan tubuh, tanpa bayangan, tanpa suara langkah. Berita menyebar seperti api menyambar jerami. Dari pasar ke warung kopi, dari mulut tukang parkir ke telinga penguasa malam. Semua mulai bertanya-tanya, apakah Hercules kembali? Tapi tidak ada yang mau menyelidiki. Mereka tahu, ada kekuatan yang tak boleh disentuh. Sejumlah orang mengaku melihat lelaki besar berjalan menyusuri rel kereta, atau muncul di kaca spion ketika jalanan sepi. Seorang pengemudi ojek online bahkan bersumpah melihatnya duduk di belakang penumpang, menatap lurus ke arah kamera helm tanpa berkedip. Ucok, yang kini tak ubahnya bayang-bayang dirinya sendiri, mulai menulis semua pengalamannya di dinding kamar. Goresan demi goresan membentuk peta kota, tanda-tanda, dan peringatan. Dia tidak mati, tulisnya berulang kali. Dia hanya menunggu kota ini lupa takut. Dan memang benar, ketakutan adalah pagar terakhir bagi makhluk seperti Hercules. Ketika rasa takut hilang, saat generasi baru tertawa atas kisah lama, saat itulah pintu-pintu kegelapan terbuka kembali tanpa perlawanan. Kini, tak ada yang tahu pasti di mana Hercules bersembunyi. Mungkin ia ada di antara kerumunan pasar, duduk diam di bangku plastik tua sambil menyeruput kopi. Mungkin ia mengamati dari atap bangunan, menunggu kesombongan baru tumbuh agar bisa dipatahkan. Tapi satu hal pasti, selama manusia masih lupa untuk takut, maka Hercules, si preman yang tak bisa mati, akan terus berjalan, menjadi bayangan yang mengintai kota yang pernah mengusiknya.